Astagfirullah, apa itu, Pi? Dan tiba-tiba saja Pi Ningsih menghentikan langkahnya. Ya, Pi Ningsih merupakan tetangga yang dipercayai membantu pekerjaan rumah. Pi Ningsih pun termangu menatap benda aneh yang baru saja kutanyakan. Kedua tangan ini sengaja mencengkram kuat lengannya untuk dapat meredam rasa takut. Pi, jawab Pi, itu apa Pi? Guncangan yang baru saja kulakukan berhasil membuatnya kembali ke alam sadarnya. Kantung kresek berisi pakaian ganti yang ia pegang pun hampir terlepas dari pegangannya. Itu Banaspati, jawabnya dengan datar. Hah? Banaspati? Ayo cepat kita pulang, Rin. Banaspatinya jatuh di belakang rumah kamu. Pasti ada yang gak beres. Maksudnya gimana, Pi? Belum sempat menyelesaikan ucapan, Pi Ningsih lebih dulu menarik lenganku. Langkah santai kami pun terpaksa harus dipercepat setelah melihat benda terbang melintas di atas kepala. Benda itu seperti bola, akan tetapi terselimuti oleh api yang membara dan terdapat sebuah pisau kecil berdiri tegak ke arah bawah. Cahaya yang ia ciptakan pun berwarna kuning terang, hampir mengalahkan bias bulan purnama pada malam ini. Baru sekarang aku menyaksikan hal seaneh itu meski kini telah menginjak usia ke-31 tahun. Dan tiba-tiba saja sebuah teriakan dan pukulan-pukulan keras pada pintu terdengar cukup nyaring dari arah dalam rumah. Pasti itu putra tunggalku, Barajaya. Aku pun meninggalkannya sebentar untuk menjemput Pi Ningsih sesuai permintaan ayah tadi sore. Aku pun semakin mempercepat langkahku dan akhirnya jemari dapat menggapai tuas pintu kemudian segera menekannya. Setelah terbuka, Bara dengan cepat langsung memeluk tubuhku. Ia terlihat pucat, tubuh mungilnya gemetar hebat. Pandanganku pun langsung menyapu seisi ruangan tamu yang bercat berwarna ungu dan terdapat banyak bekas coretan pena itu. Akan tetapi tidak ada yang aneh sedikit pun. Ada apa sayang? Tak memperoleh jawaban, aku pun segera menggendongnya masuk. Kami menyusul Pi Ningsih yang sudah lebih dulu menuju kamar ayah. Ternyata benar, gumamnya terpaku di ambang pintu. Gerak bahu wanita paruh baya itu pun naik turun seirama hembusan napasnya yang tamak ketakutan. Astagfirullah, ayah. Bara masih dalam gendongan. Aku berlari menghampiri dipan tempat di mana ayah terbaring. Seluruh tubuh lelaki yang sangat kucintai itu pun menegang. Ia mengeluarkan keraman seirama naik turun gerak dadanya saat bernapas. Kedua bola mata ayah bergerak ke sana sini seolah-olah mengikuti benda melayang tepat di atas kami. Akan tetapi entah apa sebab aku tidak bisa melihat hal aneh ataupun ganjil meski hanya selayang pandang. Mengapa ayah seperti ini? Padahal tadi saat aku pergi beliau tengah terlelap dengan sangat tenang. Dan tiba-tiba saja suara benda berbahan besi itu pun jatuh di lantai mengalihkan perhatianku. Langkahku segera mendekati asal bunyi dan terlihat sebuah pisau penuh karat tergeletak dengan asap tipis mengepul pada permukaannya. Mungkin karena sudah berusia sangat tua, pisau itu tampak retak dan ada serpihan kecil di sampingnya. Mengapa benda tersebut tiba-tiba saja berada di sini? Jangan dipegang, ucap Pi Ningsih setelah ikut mendekat. Niat hati ingin meraihnya, akan tetapi pekikan Pi Ningsih tadi menghentikan tangan yang sudah terlanjur mengambang di udara. Tak lama kemudian besi itu pun bergetar, lalu berputar searah jarum jam, kurang lebih 3 kelilingan. Pergerakannya berhenti dengan bagian runcing tertuju padaku. Allahu Akbar. Aku pun terperanjat hingga duduk di lantai. Benda yang kemunculannya terkesan mistis tersebut tiba-tiba saja menghilang begitu saja. Entah pergi kemana. Dan apa benda itu? Mengapa banyak hal aneh yang terjadi malam ini? Ibu mana, Pi? Gak tahu, Rin. Biasanya kan duduk di situ sambil baca buku. Pi Ningsih mengacungkan ujung jempol mengarah pada ruangan tamu.
di mana memang ibu selalu bersantai di lokasi itu. Ya Allah, terus ini ayah gimana, Pi? Erin bingung, Pi. Bulir pun jatuh kepanikan luruh bersama segenap kekhawatiranku kepada kondisi ayah yang masih terus menggeram. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak mengerti sama sekali. Wanita bertubuh sintal itu pun bergegas mengambil sebotol air minum yang terletak pada meja samping dipan, membuka tutup lalu menuang sedikit air pada telapak tangan. Terlihat gerak bibirnya seperti membaca basmalah. Kemudian mengusap wajah ayah secara perlahan-lahan. Tak terduga ternyata upaya tersebut berhasil. Ayahku pun tiba-tiba mulai bisa kembali tenang. Alhamdulillah, Rin. Alhamdulillah, Rin. Perasaan pipi nggak enak, Rin. Biar Bara tinggal di sini saja. Cari ibu kamu cepat, Rin. Emang ada apa lagi, Pi? Erin takut, Pi. Gak usah takut, berdoa, mohon perlindungan sama Allah. Nanti Bibi ceritain apa yang sebenarnya lagi terjadi dan kita cari solusinya bareng-bareng, Rin. Sekarang cepat cari ibumu, Bu Sumini, ke semua ruangan sebelum hal buruk yang gak kita inginkan menimpa beliau. Sesuai perintah dari Biningsih, Bara pun kuserahkan kepadanya. Aku langsung menyisir sekat demi sekat ruangan, mencari di mana ibu berada. Memang cukup aneh. Biasanya jika tidak bersantai di ruang tamu, pasti ibu tengah berada di kamar bersama ayah. Akan tetapi kali ini tidak. Entah pergi kemana ibu pergi. Dapur, ya, mungkin ibu di sana. Langkahku kian melambat. Darah terasa membeku secara perlahan. Rasa takut kembali hadir saat pintu ternyata tampak sedikit terbuka. Suara cekikikan kecil juga alamat terdengar dari arah belakang rumah kami. Ingin sekali mengurungkan niat dan kembali ke kamar ayah bersama Biningsih. Akan tetapi sisi lain diriku seolah-olah berteriak, teruskan langkah dan selamatkan ibumu. Bismillahirrohmanirrohim. Derit engsel pintu yang memang sudah mulai mengarat, seolah-olah menjadi jerit mengerikan dalam gendang telinga pada situasi seperti ini. Sungguh ingin kumaki, sebab bunyi tersebut kian mendramatisasi keadaan, juga berhasil meremangkan seluruh helai bulu roma. Dan pada akhirnya keberadaan ibu pun dapat kutemukan. Entah apa yang sedang ibu kerjakan. Ibu kala itu terlihat tengah berjongkok di bawah pohon sukung belakang rumah, sembari mengangguk-angguk cepat dan tertawa-tawa kecil memanggil-manggil namaku. Penasaran, gerak kaki memberanikan diri mendekat. Suara dua burung gagak saling bersahutan seolah-olah tengah bersorak menyambut kedatanganku. Dan tiba-tiba saja tubuhku pun gemetar hingga mulut pun sulit mengungkapkan kata-kata. Ternyata ibu sedang membolak-balikan bola api yang tadi terbang ke arah rumah ini dengan sebuah ranting kecil di tangan. Sorot matanya melotot tajam pada objek itu. Sisi kiri kanan bibir ibu tertarik, menyeringai lebar. Ia serupa bocah yang tengah asik bermain dengan mainannya. Bu. Dan tiba-tiba saja ibu pun menghentikan kegiatan lalu perlahan-lahan menoleh ke arahku. Akan tetapi mimik pada wajahnya berubah drastis. Rona yang semula tersenyum girang kini berganti dengan tatapan penuh amarah. Saat ini aku sungguh yakin jelas dia bukanlah ibu. Maksudku, ia tengah dirasuki makhluk ain. Dan tiba-tiba saja ibu berteriak histeris. Tangan kanannya dipukulkan kepada bara api itu berulang-ulang kali. Semakin lama ritmenya pun kian cepat dengan pusat pandangan masih tertuju ke arahku. Biningsih, ya Allah, Bi. Udah bu, Tolong, Pi. Setelah mengumpulkan seluruh keberanianku, aku pun mendekat dan mencekal kedua bahunya, memeluk wanita tersayang itu dengan erat. Sebenarnya apa yang terjadi? Kedua orang tuaku selalu bersikap baik kepada sesama. Akan tetapi, mengapa masih ada yang tega berbuat seperti ini kepada orang tuaku? Ibu pun terus memberontak dan menjerit. Jika tidak dibelenggu sekuat tenaga,
pasti akan kembali melukai tangannya. Semakin lama pergerakan ibu kian melemah, kemudian tak sadarkan diri bersamaan dengan bara api yang turut padam. Sunyi, suasana kembali lengang. Bu, tenang bu, ini Erina bu, anak ibu. Kutatap Rona lelah itu, lalu mengusap embun peluh yang telah sedikit menguar dari pori-porinya. Tangan ibu terluka bakar, akan tetapi ia tetap terpejam seolah-olah tak terjadi sesuatu hal apapun. Lagi dan lagi air mata pun jatuh. Aku harus bisa mengungkap siapa pelaku di balik kejadian ganjil ini. Apa salah kedua orang tuaku kepadanya hingga ia tega berbuat keji seperti ini? Ya Allah, Rin. Bu Mini kenapa, Rin? Gak tahu, Bi. Jawabku sembari memeluk erat tubuh ibu, kemudian mencium kening dengan beberapa kerutan itu berulang-ulang kali. Aku tidak akan pernah tinggal diam. Siapapun dalangnya, ia harus bertanggung jawab. Bi, lirihku menjeda kegiatan Bik Ningsih yang sedang mengoles-ngoles telapak tangan ibu dengan selepas khusus luka bakar. Ia pun menoleh, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya, sedangkan ibu hanya terbaring menatap kosong pada langit-langit di samping ayah yang tengah terlelap. Selama ini sikap ibu memang aneh, akan tetapi sejak kejadian tadi keanehannya pun kian bertambah. Kenapa, Rin? Ucapnya lembut. Kalau nggak salah, Bibi nyebut Banaspati. Itu apa, Bi? Erin baru lihat benda seseram itu, Bi. Lagi dan lagi Bik Ningsih menghentikan pekerjaannya, lalu menatap sendu ke arah wajah kedua orang tuaku yang tak lain adalah majikannya. Ya, lebih tepatnya Banaspati, Banas Genirin. Itu sebutan untuk salah satu makhluk halus yang biasa dipelihara dukun berilmu hitam. Bisa dibilang lelembut yang mampu berwujud bola api ataupun pusaran bara api. Loh, Erin kira hantu itu cuman pocong, Bi, kuntilanak atau tuyul. Ternyata ada juga yang kayak gitu toh, Bi. Iya, ada dan nyata. Bibi belum bisa pastiin sasarannya orang tua kamu atau bukan. Soalnya kita lebih dulu lihat Banaspati itu. Jadi dia jatuh dan kebetulan pas di rumah kamu. Tapi Bi, Erin gak maksud, Bi. Apa maksud Bibi? Gini loh, Rin, tetua kampung ini pernah bilang Banaspati itu kalau belum sampai ke sasarannya terus ada yang lihat, dia bakalan jatuh, Rin. Itu tanda kalau dia gagal jalanin tugas dari tuanya. Jadi intinya itu kiriman santet. Astagfirullah. Kalau emang sasarannya rumah ini, siapa yang tega lakuin hal itu sama kami, Bi? Bibi tahu sendiri kan, ayah sama ibu gak pernah punya musuh, Bi. Maka dari itu, Rin, Bibi gak bisa benar-benar bilang kalau itu memang ditujukan buat keluarga ini. Rin, Bibi bukannya seuzon ataupun menuduh ya. Setahu Bibi ada 2 orang dukun yang terkenal jahat, dan bisa jadi satu di antara mereka pelakunya, Rin. Tapi bukan dari kampung kita, dusun Kota Batu, melainkan dari dusun Matu, dekat ujung Humarok. Bik Ningsih menjeda ucapannya. Gerak jemari wanita itu pun berlesung pipi itu seakan-akan menyihir bola mataku untuk mengikuti setiap langkah cekatannya merawat ibu. Ia memijat bagian tengah bungkus salep dengan ujung jempol guna mengeluarkan isinya. Menggamit obat bertekstur serupa lem kertas itu sebesar biji kacang tanah, lalu kembali membalut telapak tangan ibu yang terluka cukup parah tersebut dengan lemah lembut. Ketulusan sangat terpancar dari cara pengabdiannya kepada orang tuaku, lebih tepatnya sejak ayah meminta beliau bekerja di sini saat aku masih merantau ke kota kurang lebih 10 tahun lalu. Ayah memang tidak salah memilih Bik Ningsih untuk menggantikan tugasku menjaga mereka selama putrinya ini pergi. Di sana ada Gua Matu, Rin, lokasi yang selalu dilancong para pencari pesugihan dan asian. Sebutan lainnya tempat pertemuan para penguasa gaib. Sebab salah satu warga pernah lihat sosok perempuan cantik berkebaya hijau masuk gua itu. Katanya sih
beliau Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Terus warga lain juga pernah lihat sosok laki-laki gagah bermahkota tingkat 3 di sana. Dari berita yang tersebar, diduga beliau itu adalah Kanjeng Prabu Siliwangi. Jadi maksudnya tempat itu memang sudah terkenal bertua-tua ya, Bi? Tapi ngomong-ngomong, kok Bibi bisa berpikiran antara kedua dukun itu pelakunya sih, Bi? Ya, dari keris yang tadi kita lihat, cuma satu di antara mereka yang memiliki keris itu di daerah pesisir barat ini. Perasaan cuma ada pisau tuh. Tapi nggak ada keris, Bi. Aku pun mengernyitkan dahi, gerak bola mata dan kepala terlengku samping kiri, mengingat-ingat apakah ada kejadian yang terlewat hingga aku tak mengetahui keberadaan benda yang ia maksud. Gini nih, anak zaman sekarang, kebudayaan negara sendiri aja nggak ngerti. Apa maksudnya sih, Bi? Aku pun berkata apa adanya sesuai dengan yang kulihat. Lagi pula seorang ibu rumah tangga umumnya cuma mengurusi anak, siklus uang belanja, dan beres-beres rumah dari depan hingga belakang saja. Nah, yang kamu lihat itu sebenarnya namanya keris tanpa luk ataupun keris lurus, Rin, tanpa lekuk dan memang mirip pisau. Jadi bentuknya memang begitu saja, lebar di bagian bawah, makin ke atas makin mengerucut. Nah, setahu Bibi, yang kita lihat itu namanya keris Sombro, buatan seorang petapa wanita bernama Nyi Sombro, zaman kerajaan Pajajaran. Cuma orang-orang berkesaktian tinggi yang bisa memiliki keris itu di waktu saat ini, Rin. Ratusan tahun lalu. Kayaknya itu mustahil, usianya setua itu, Debi. Celetuku diiringi kekehan. Alih-alih ikut tertawa, ia justru mendengkus lalu mendekat, mencondongkan tubuhku hingga wajah kami hanya berjarak sejengkal. Makanya, pas kamu dulu sekolah, jangan pacaran mulu, belajar sejarah, Rin. Piningsih sedikit berbisik, akan tetapi setiap kata-kata yang ia ucapkan penuh penekanan. Perkataan wanita berhati baik itu mampu membuat permukaan kedua pipiku bersemu merah jambu. Ya, aku malu akibat ledekannya yang kurang lebih adalah benar. Sebenarnya berapa usia orang kepercayaan ayah ini, sampai-sampai kisah benda keramat dari ratusan tahun lalu pun ia sangat paham. Piningsih kemudian menjelaskan alasan mengapa ia yakin itu adalah keris Sombro, yaitu dari penampakan benda tersebut. Berukuran pendek, kurang dari sejengkal, memiliki bilah lebar dan tidak rata. Sebab dalam cerita sejarah Nyi Sombro membuat keris itu hanya dengan cara memijitnya, bukan dipalu. Pada zaman kerajaan Nyi Sombro, keris buatannya umum digunakan untuk membantu proses persalinan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, di mana keegoisan dan keserakahan manusia kian merajalela, diduga banyak dukun penganut ilmu hitam menyalahgunakan kesaktian keris tersebut, seperti yang baru saja terjadi. Karya indah itu justru dijadikan alat untuk mengirim kesengsaraan kepada sesama. Ya wis, Rin, nanti kita lanjut lagi. Bibi mau ngasuh si bujang dulu, ucapku saat melihara bara berjalan ke arah dapur. Ia pun melangkah lesu, tak seperti biasanya. Tatapan bocah yang bercita-cita menjadi seorang polisi itu pun kosong bagai raga tanpa jiwa. Lantai yang kupijak pun terasa kian dingin menembus kulit telapak kaki. Entah mengapa hati ini kembali berfirasat ada yang sedang tidak beres. Dan pada saat itu Piningsih pun meletakkan segelas minumku di meja. Suara yang ditimbulkan benda berbahan beling beradu dengan meja kayu itu pun memudarkan lamunanku. Itu Erin masih bingung sama cerita Bibi kemarin loh, Bi. Melangkah mundur menjauhi cermin, aku kembali duduk pada tepi ranjang dengan kaki menggantung tak menyentuh lantai, mengisahkan perjalanan singkatku kepada Bibi Ningsih yang terasa cukup menyeramkan beberapa saat lalu. Ya, kejadian itu, selain kejadian terhadap kedua orang tuaku, sebuah kejadian yang menimpa Bara, anak tercintaku. Aku pun bercerita sembari mengusap bulu tengkuk yang lagi-lagi meremang akibat teringat situasi itu.
Naas, apa yang kusampaikan ternyata berbanding terbalik dengan cerita versi wanita parubaya tersebut. Ia berkata bahwa aku menghilang, lalu dengan berbekal jejak kaki, Piningsih dan beberapa warga lain pun menyusuri perkebunan untuk mencari. Mulanya sulit sebab pada jarak beberapa meter saat baru memasuki perkebunan, jejak kaki itu memperlihatkan bahwa pemiliknya hanya berputar-putar pada lokasi tersebut. Bermodal keyakinan dan terus berusaha, akhirnya mereka pun menemukanku, tergeletak tak sadarkan diri di tengah-tengah banyak pepohonan pisang yang membumbung tinggi seolah-olah mengerumuni. Tanpa alas kaki, seluruh pakaian pun kotor penuh noda lumpur. Terus muka Erin, Bi, apa ada noda darahnya? Ia menggeleng. Gak ada, cuma cemong saja kayak habis cuci muka pakai tanah. Keesokan harinya, Piningsih pun langsung mengajakku membawa kedua orang tuaku ke rumah seseorang yang dianggapnya mampu untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh ayah dan juga ibu. Piningsih sebenarnya sangat yakin jika sakit yang diderita kedua orang tuaku itu terbilang cukup aneh. Karena setelah dibawa ke rumah sakit, semua dokter tak bisa mendiagnosa penyakit apa yang telah diderita oleh mereka. Akan tetapi, keadaan mereka tak kunjung membaik. Dan pada saat itulah, setelah kami melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya kami pun sampai di sebuah rumah sederhana yang berdindingkan anyaman bambu. Ya, rumah itu merupakan rumah dari Mbah Kusmo yang merupakan seseorang yang dikenal sebagai tetua adat, sekaligus memiliki kemampuan membantu segala hal yang berkaitan dengan makhluk halus. Banyak sekali para warga yang bisa sembuh setelah diobati oleh Mbah Kusmo, mulai dari santet dan gangguan-gangguan makhluk halus lainnya. Setibanya di rumah itu, aku pun langsung berharap semoga ayah dan ibu bisa kembali sehat sedia kala. Ditambah saat terlihat seorang parubaya mengenakan sarung bermotif kotak-kotak tengah berdiri menyambut kedatangan kami. Wajahnya memancarkan aura yang sangat karismatik, ucapannya memenangkan jiwa. Dan pada saat itu, setelah kami masuk, Mbah Kusmo pun langsung mengobati ayah dan ibu. Dan betapa terkejutnya ketika aku mendengar apa yang disampaikan oleh Mbah Kusmo. Nah, bapak sama ibumu itu sebenarnya terkena teluh Banaspati. Tapi kamu jangan khawatir, setelah ini ayah sama ibumu pasti kembali sehat. Jangan lupa tunaikan kewajibanmu sebagai umat beragama. Dan jangan lupa mandikan ibu dan ayahmu menggunakan garam. Lalu taburkan garam di setiap sudut rumah menjelang waktu maghrib tiba. Karena di waktu maghrib itulah waktu sandikala. Akan tetapi Mbah Kusmo tak menjelaskan siapa yang telah tega mengirimkan santet kepada kedua orang tuaku. Walaupun berkali-kali aku menanyakan hal itu, namun Mbah Kusmo tetap tak mau memberitahu siapa dalang di balik semua itu. Dan benar saja, 3 hari setelah melakukan semua perintah dari Mbah Kusmo, keadaan ayah dan juga ibu mulai membaik. Dan kini genap 1 minggu mereka benar-benar sudah sehat seperti sedia kala. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada ya. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan sekali lagi kami mohon, saya belum sempat membalas satu persatu komentar teman-teman semua karena jarang sekali membuka aplikasi. Karena untuk saat ini masih banyak sekali pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi untuk sementara waktu upload cerita-cerita terbaru dari Kegelapan Sunyi tidak seperti dulu, agak tersendat dan tidak menentu. Dan insya Allah untuk waktu dekat ini kami akan berusaha untuk
upload konten-konten terbaru. Dan untuk teman-teman semoga selalu sehat, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Sekali lagi saya Tony mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.